Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semuanya dan dosen yang saya hormati, Budia Ratnawati. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Salam serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad. Kami dan kelompok keempat yang terdiri dari saya, Nabila Zainur Aini, NPM Akhiran 225. Saya Rika Aris Maradipa dengan akhiran NPM 228. Saya Devera Lutfi Anggraini dengan akhiran NPM 231. Saya Ulan Lutfi dengan akhiran NPM 229. Saya Zulagira Eka Puspita dengan akhiran NPM 220. Saya Kedua NPM 2. Pada siang ini, kami akan mempresentasikan mengenai memahami konteks bisnis global, dimulai dari Di sini ada pengertian bisnis global. Pertama, bisnis global itu apa sih? Bisnis global atau perusahaan multidomestik adalah sebuah organisasi bisnis dengan banyak cabang di banyak negara, di mana masing-masing cabang merumuskan strategi bisnisnya sendiri berdasarkan kondisi pasar. Contohnya di sini, seperti perusahaan Samsung yang memasarkan produk elektronik mereka seperti TV, mesin cuci, handphone di banyak negara, tapi cabang di setiap negara menetapkan strategi bisnisnya masing-masing sesuai kondisi pasar yang ada di negara tersebut. Jadi antara negara A dan negara B, strategi bisnis yang diterapkan itu berbeda. Selanjutnya ada faktor timbulnya bisnis global. Di sini ada 3 faktor yang menyebabkan timbulnya bisnis global. Yang pertama ada globalisasi. Pengertian globalisasi sendiri itu suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Dari timbulnya globalisasi ini nanti suatu proses perekonomian dunia akan menjadi sebuah sistem tunggal yang saling bergantung. Contoh dari globalisasi yang ada dalam bidang ekonomi itu memudahkan masyarakat untuk bisa membeli dan mengonsumsi barang dari luar negeri. Yang kedua ada ekspor dan impor. Pengertian ekspor sendiri itu kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Biasanya suatu negara tersebut bisa melakukan ekspor karena suatu negara tersebut mampu memproduksi barang atau jasa yang jumlahnya besar dan kebutuhan di dalam negeri sudah mencukupi. Sehingga kelebihan produksi tersebut dikirim ke luar negeri atau ke negara lain untuk dijual produknya. Terus saat negara tersebut melakukan ekspor, negara tersebut mendapatkan pendapatan yang bisa disebut sebagai devisa. Semakin sering negara tersebut melakukan ekspor, maka tingkat devisa suatu negara tersebut akan semakin naik. Selanjutnya, contoh dari ekspor sendiri yang ada di Indonesia itu, Indonesia mengekspor kelapa sawit dari negara Cina, India, sama Eropa. Selanjutnya ada impor. Pengertian impor sendiri yaitu kegiatan membeli suatu produk barang atau jasa dari luar negeri. Biasanya suatu negara tersebut melakukan impor karena salah satu faktornya itu negara tersebut tidak bisa memproduksi barang tersebut karena adanya kendala seperti ketiadaan bahan baku, keterampilan, teknologi, begitu. Contohnya ya, impor yang dilakukan Indonesia itu Indonesia mengimpor bahan bakar minyak dari Arab Saudi, Afrika, Malaysia, atau Thailand. Yang ketiga ada kesepakatan dagang. Kesepakatan dagang adalah persetujuan legal yang menetapkan berbagai ketentuan di mana negara-negara akan saling bekerja sama. Dari kesepakatan dagang ini, biasanya negara-negara membuat kesepakatan untuk menghilangkan hambatan dagang yang akan terjadi di antara negara-negara tersebut. Seperti hambatan tarif, kayak pajak impor, dan hambatan non-tarif seperti standar SNI. Contoh dari kesepakatan dagang ini ada NAFTA atau North American Free Trade Agreement yang dilakukan oleh US, Kanada, sama Meksiko. Selanjutnya ada pasar utama dunia. Perekonomian dunia saat ini didominasi oleh 3 pasar utama, yaitu bagian Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik. Nah, di dalam pasar utama dunia ini biasanya mereka yang mencakup negara-negara yang berpendapatan menengah tinggi sampai tinggi. Tapi juga ada negara-negara dengan berpendapatan menengah ke bawah sampai bawah, tapi jumlahnya relatif kecil. Ketiganya merupakan negara berpengaruh sebagai yang pertama rumah perekonomian terbesar.
Saat ini rumah perekonomian terbesar diduduki oleh Amerika Utara dengan produk domestik brutonya tercatat sebesar 22,99 triliun US dollar. Yang kedua, berpengaruh sebagai korporasi multinasional terbesar. Contohnya sekarang perusahaan Apple dengan nilai sekitar 400 miliar US dollar. Dan yang ketiga, berpengaruh sebagai pasar finansial paling berpengaruh. Contohnya pasar finansial yang paling berpengaruh saat ini adalah New York Stock Exchange yang berada di Amerika Serikat dengan nilai kapitalis pasar sebesar 19,2 triliun US dollar. Dan yang terakhir berpengaruh sebagai konsumen berpendapatan terbesar di dunia. Sekian dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ada perekonomian global pada dasarnya dilandasi oleh perdagangan internasional. Perdagangan internasional terjadi ketika suatu pertukaran terjadi antar negara. Meskipun perdagangan internasional membawa banyak keuntungan, kegiatan ini juga menghadirkan persoalan baru jika impor dan ekspor suatu negara tidak dijaga keseimbangannya. Dalam menentukan apakah keseimbangan penuh terjadi antara impor dan ekspor, ekonom menggunakan dua ukuran, yaitu neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, yang pertama, neraca perdagangan. Neraca perdagangan suatu negara merupakan total nilai ekonomi dari seluruh produk yang diekspor dikurangi dengan total nilai ekonomi dari seluruh produk yang diimpor. Neraca perdagangan yang positif terjadi ketika ekspor suatu negara melampaui impornya. Sedangkan neraca perdagangan yang negatif terjadi ketika suatu negara lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Nah, defisit perdagangan terjadi ketika impor suatu negara melampaui ekspornya. Ketika neraca perdagangan negatif terjadi. Nah, saat ekspor melebihi impor, negara yang bersangkutan menikmati surplus perdagangan. Selanjutnya, yang kedua ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan arus uang yang masuk atau keluar dari suatu negara. Uang yang dibayarkan suatu negara atas impor dan yang diterima atas ekspor. Atau neraca perdagangannya menjadi bagian terbesar dari neraca pembayarannya. Nah, pertukaran keuangan lainnya juga termasuk di dalamnya. Contohnya, uang yang dihabiskan oleh wisatawan di suatu negara, uang yang dibelanjakan suatu negara atas program bantuan asing, dan uang yang diperoleh dari jual beli mata uang atau valuta di pasar uang internasional. Nilai tukar atau kurs adalah nilai diperdagangkannya mata uang suatu negara dengan negara lain. Keseimbangan impor dan ekspor antara dua negara dipengaruhi oleh nilai tukar antara mata uang kedua negara itu. Selanjutnya ada bentuk-bentuk keunggulan bersaing. Keunggulan absolut, yang pertama keunggulan absolut. Keunggulan absolut terjadi ketika suatu negara dapat memproduksi suatu barang dengan harga yang jauh lebih murah atau berkualitas lebih tinggi dibandingkan negara lain. Yang kedua ada keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif atas suatu barang apabila dapat memproduksi barang tersebut secara lebih efisien atau lebih baik dari negara lain. Yang ketiga ada keunggulan bersaing nasional. Keunggulan bersaing nasional berawal dari 4 kondisi. Yang pertama kondisi faktor, kedua ada kondisi permintaan yang mencerminkan besarnya basis konsumen domestik yang mendorong permintaan yang tinggi atas produk-produk inovatif. Ketiga, industri terkait dan industri pendukung yang mencakup pemasok lokal atau regional atau pelanggan industri. Yang keempat, ada strategi, struktur, dan persaingan, merujuk pada perusahaan dan industri yang menekankan penurunan biaya, kualitas produk, produktivitas lebih tinggi, dan produk-produk inovatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu manajemen bisnis internasional. Keberhasilan suatu perusahaan bergantung kepada seberapa baik perusahaan itu dikelola. Dalam bisnis internasional menjadi sebuah tantangan tersendiri terhadap sebuah manajemen dasar, karena akan menjadi lebih sulit dilakukan apabila bisnis tersebut dilakukan di beberapa pasar yang tersebar di dunia. Ada 3 keputusan mendasar yang harus diambil apabila perusahaan yang kita kelola ingin ikut terjun dalam dunia perdagangan internasional. Yang pertama, apakah perusahaan akan go internasional atau tidak? Dalam tahap ini, kita harus memperhatikan banyak faktor untuk membuka perusahaan kita dalam dunia internasional. Faktor yang pertama adalah ada tidaknya permintaan dari luar negeri, melihat banyak sedikitnya permintaan dari luar negeri dan membandingkannya dengan permintaan domestik. Faktor yang kedua, produk yang bisa kita hasilkan, apakah bisa dimodifikasi agar bisa sesuai dengan pasar internasional yang mempunyai lebih banyak selera. Faktor yang ketiga, iklim bisnis luar negeri cocok untuk mengimpor atau tidak, dilihat dari situasi dan kondisi negara-negara internasional. Faktor yang keempat, memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup dan diperlukan untuk mengelola bisnis di luar negeri. Sebagai contoh dari faktor-faktor tersebut yaitu, sepeda biasanya digunakan sebagai sarana rekreasi di Amerika Serikat, tetapi dipandang sebagai sarana transportasi dasar di Tiongkok.
Jadi, produsen sepeda harus memiliki beragam strategi iklan di kedua negara tersebut. Bila keempat faktor tersebut sudah bisa dipenuhi dan kita siap untuk membuka bisnis secara internasional, hal terpenting yang harus kita lakukan adalah beradaptasi dengan keinginan konsumen internasional. Seperti contoh, untuk menyesuaikan selera lokal, McDonald's menjual anggur di Prancis, bir di Jerman, dan menyediakan varian roti isi vegetarian di India. Keputusan yang kedua, tingkat keterlibatan internasional. Setelah memutuskan untuk go internasional, perusahaan harus memutuskan tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasionalnya. Beberapa tingkat yang bisa dipilih diantaranya satu, eksportir dan importir. Eksportir adalah perusahaan yang mendistribusikan dan menjual produk-produk kepada satu negara atau lebih. Importir adalah perusahaan yang membeli produk-produk di pasar asing dan kemudian mengimpornya untuk dijual kembali di negaranya. Eksportir dan importir saat ini tidak selalu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi banyak juga perusahaan kecil yang terlibat. Sebagai contoh, IBM dan Coke diantaranya melakukan ekspor ke Eropa selama beberapa tahun sebelum akhirnya berproduksi di sana. Tingkat yang kedua yaitu perusahaan internasional. Perusahaan internasional adalah perusahaan yang menjalankan sebagian besar bisnisnya di negara asing, tapi tetap memprioritaskan pemasaran produknya di pasar domestik. Seperti contoh, Hershey membeli bahan baku coklat dari beberapa pemasok luar negeri, tetapi menghasilkan seluruh produknya di Amerika Serikat. Selain itu, meskipun harusnya menjual produknya di 50 negara, pendapatan terbesarnya masih berasal dari pasar domestik. Tingkatan yang ketiga yaitu perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang merancang, memproduksi, dan produknya di banyak negara. Perusahaan multinasional umumnya mempunyai kebijakan internasional terhadap bisnis mereka, tetapi tidak ada hubungan satu sama lain antara kantor pusat dengan setiap kantor di negara berbeda. Seperti ExxonMobil, Nestle, IBM, dan Ford tidak menganggap diri mereka sebagai perusahaan yang memiliki divisi domestik dan internasional. Lokasi kantor pusat tidak penting dan perencanaan serta pengambilan keputusan disesuaikan dengan pasar internasional. Faktor yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, struktur organisasi internasional. Tingkat keterlibatan bisnis internasional yang berbeda memerlukan jenis struktur organisasi yang berbeda. Struktur yang membantu mengkoordinasikan kegiatan eksportir tidak dapat mengakomodasi kegiatan perusahaan multinasional. Terus, kegiatan-kegiatan eksportir tidak akan bisa mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Dalam bagian ini, kita akan meninjau spektrum strategi organisasi, antara lain agen independen. Agen independen adalah individu atau organisasi asing yang sepakat untuk mewakili kepentingan eksportir dalam berbagai pasar di luar negeri. Agen independen bertindak sebagai perwakilan penjualan. Mereka menjual produk eksportir, menagih pembayaran, serta memastikan bahwa pelanggan merasa puas. Yang kedua ada kesepakatan pemberian lisensi. Kesepakatan pemberian lisensi adalah perjanjian salah satu perusahaan yang mengizinkan perusahaan lain untuk mempergunakan nama mereknya, prosedur operasionalnya, atau teknologi terapannya. Memberikan hak eksekutif atau disebut perjanjian lisensi kepada individu atau perusahaan asing untuk memproduksi atau memasarkan produk mereka di pasar asing tersebut. Yang ketiga ada kantor cabang. Kantor cabang adalah kantor di luar negeri yang didirikan oleh perusahaan internasional atau multinasional. Alih-alih menjalin hubungan dengan agen independen atau perusahaan pencari lisensi di luar negeri, suatu perusahaan bisa saja mengirimkan manajernya ke kantor cabang atau branch office di luar negeri. Perusahaan lebih memilih kendati langsung ketimbang melalui agen atau pemegang lisensi. Yang keempat adalah aliansi strategis. Dalam aliansi strategis adalah perjanjian di mana perusahaan mencari mitra asing untuk menyumbang sejumlah sumber daya yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan bisnis baru di negara mitranya. Dalam aliansi strategis, perusahaan mencari mitra di negara tempat perusahaan tersebut akan menjalankan bisnis. Setiap pihak setuju untuk menginvestasikan sumber daya dan modal dalam bisnis baru ini dan bekerja sama secara saling menguntungkan. Bisnis ini dimiliki oleh kedua mitra dan berbagi laba. Yang kelima ada investasi asing langsung. Investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI adalah perjanjian di mana suatu perusahaan membeli atau membangun aset berwujud di negara lain. Investasi asing langsung ini melibatkan pembelian atau pembangunan aset berwujud di luar negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada 5 dimensi budaya, yaitu studi mengenai perilaku dan sikap individu di berbagai budaya yang diidentifikasikan oleh 5 dimensi penting yang menggambarkan perbedaan individu di setiap budaya. Dimensi yang pertama yaitu orientasi sosial. Di orientasi sosial ini tergolong dari 2 kelompok, yaitu individualisme dan kolektivisme. Individualisme itu yang mengedepankan kepentingan individu, seperti negara-negara di Inggris Raya, Australia, Kanada. Kemudian ada kolektivisme yang mengedepankan kepentingan kelompok, seperti Meksiko, Yunani, dan Hong Kong. Kedua ada orientasi kekuasaan, yang dicirikan oleh adanya penghargaan atas kekuasaan. Hal ini berarti bahwa orang-orang cenderung menerima kekuasaan dan wewenang
dari atasan mereka hanya berdasarkan posisinya dalam hierarki. Seperti orang-orang di Prancis, Spanyol, Meksiko, Indonesia, itu mereka dapat menerima kekuasaan. Namun sebaliknya, seperti di Israel, Amerika Serikat, mereka lebih toleran terhadap kekuasaan dan memandang posisi penting dalam suatu hierarki. Bahkan mereka bisa menolak atasan mereka. Yang ketiga ada orientasi ketidakpastian, yaitu perasaan yang dimiliki individu terkait ketidakpastian dan situasi ambigu. Orang-orang di budaya dengan penerimaan ketidakpastian didorong oleh adanya perubahan dan menyenangi peluang baru. Seperti negara-negara di Singapura, Hong Kong, Australia, mereka berada dalam kategori ini. Sebaliknya, mereka yang memiliki penghindaran terhadap ketidakpastian, mereka sebisa mungkin menghindari hal-hal ini. Seperti negara-negara di Austria, Jepang, Kolombia, Prancis, Jerman. Kemudian yang keempat ada orientasi tujuan. Orientasi tujuan ini sikap di mana seseorang didorong untuk berusaha mencapai berbagai tujuan. Ada dua kutub. Yang pertama yaitu perilaku meraih tujuan agresif. Mereka lebih mengedepankan materi, uang, dan ketegasan. Kemudian perilaku meraih tujuan pasif yang lebih mengedepankan hubungan sosial, kualitas hidup, dan rasa perhatian terhadap orang lain. Yang kelima ada orientasi waktu, yaitu sikap sejauh mana anggota budaya memiliki pandangan jangka pendek versus jangka panjang terhadap pekerjaan, hidup, dan elemen-elemen lain dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa budaya seperti Jepang, Hong Kong, Taiwan, Korea memiliki orientasi jangka panjang. Implikasi dari orientasi demikian membuat orang-orang di budaya tersebut untuk bekerja lebih keras bertahun-tahun agar mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kemudian, orang-orang di Amerika Serikat dan Jerman cenderung memiliki orientasi waktu jangka menengah. Kemudian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah dalam nasional. Ini adalah dikenal dengan sebutan pajak ekspor atau impor. Ini adalah beberapa mata uang dengan nominal tertentu yang harus dibayarkan kepada pemerintah untuk membawa masuk barang impor ke negaranya. Dan ini memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah dari perbedaan ekonomi. Ketika bertemu dengan ekonomi Prancis, campuran seperti Prancis atau Swedia, perusahaan perlu mengetahui kapan dan sejauh mana negara mencampuri industri. Yang selanjutnya adalah perbedaan hukum dan politik. Pemerintah dapat mempengaruhi bisnis internasional dengan banyak cara. Mereka bahkan dapat mengatur kondisi di bidang kebijakan untuk melanggar jenis tertentu. Selanjutnya adalah kuota, tarif, dan subsidi. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibatnya dari kebijakan kuota dan pemeriksaan impor biasanya akan terjadi jumlah barang akan turun, harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor akan turun. Ini adalah tarif atau bea, adalah sebuah pajak terhadap barang impor atau ekspor antar negara berdaulat. Justifikasi utama untuk bea cukai adalah kebutuhan untuk memberikan standar hidup para tenaga kerja dalam menghadapi persaingan dari produk-produk impor. Yang ketiga adalah subsidi. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang diberikan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Yang selanjutnya adalah debat proteksionisme. Ini adalah suatu kebijakan yang diambil suatu pemerintah untuk negara yang mengarah pada perlindungan ekonomi yang mengetatkan perdagangan atau membatasi persaingan dengan negara-negara lain melalui cara-cara pembatasan arus ekspor dan impor dan barang seperti jasa, tarif seperti barang impor batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang diambil untuk melindungi dalam negeri. Yang selanjutnya adalah peraturan perdagangan lokal. Ini adalah suatu populer di negara berkembang yang mencatatkan perusahaan multinasional untuk menggunakan persentase tertentu dari bahan dan komponen tertentu untuk diproduksi dalam negeri sebagai suatu pelindung terhadap industri domestik. Yang terakhir adalah peraturan praktik bisnis. Ini adalah suatu perangkat dan kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan berdagang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Demikian presentasi dari kelompok keempat. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dan keterbatasan kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.